menuntut hak para R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu dan menolak menjadi P3K paruh waktu. Yang kedua, meminta kepastian kapan terrealisasinya tuntutan honorer berstatus R2 dan R3 untuk diangkat menjadi penuh waktu. Yang ketiga, yaitu meminta pemerintah pusat membuatkan peraturan presiden tentang pengangkatan seluruh honorer database R2 dan R3 menjadi ASN P3K penuh waktu. Yang keempat, moratorium honorer database R2 dan R3 menjadi ASN P3K penuh waktu. Jadi harapan kami selama kami R2 dan R3 ini belum diangkat menjadi penuh waktu, pemerintah jangan dulu membuka CPNS, jangan dulu membuka P3K karena kami ini masih dalam janji-janji saja begitu. Jadi saya berharap sebelum kami ini diangkat menjadi penuh waktu, kami berharap jangan dibuka terlebih dahulu, yaitu tes P3K ataupun CPNS. Dan yang terakhir, menyerahkan anggaran kepegawaian kepada pusat. Karena kami ini selalu dibenturkan dengan keterbatasan belanja pegawai, dan di sini saya memohon pemerintah dan juga DPR untuk bisa memberikan suatu wewenang atau memberi tambahan untuk daerah itu bisa menganggarkan untuk belanja pegawai atau mungkin langsung eksekusi oleh pemerintah pusat untuk anggaran belanja dari pegawai ini, sehingga kami tidak selalu ketika teman-teman ini aksi di daerah itu terbentur dengan kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami dibatasi oleh undang-undang 30% belanja pegawai. Sedangkan teman-teman ini yang berada di sini semuanya sudah pernah aksi di daerah masing-masing, sehingga karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, teman-teman beralih ke pusat. Karena pusat harus mengeksekusi ini, pusat harus memperhatikan ini, bagaimana nasib kami ini para honorer. Karena honorer yang sekarang ini ada, di sini ada salah satu contoh rekan kita dari Aceh. Dia membawa bayi yang masih umuran hanya 1 tahun. Dari Aceh dia terbang untuk memperjuangkan nasib dan kesejahteraan dari Aceh. Itu tidak murah, sedangkan honor kami hanya 300, 400. Tapi karena keinginannya yang besar, teman-teman datang dari beberapa daerah. Izinkan saya untuk menyampaikan juga bahwasanya banyak hal-hal yang terjadi di daerah-daerah. Banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi di daerah terkait perekrutan. Di sini kami membawa itu 2 bendel, 2 ring itu kami memfasilitasi teman-teman yang hadir di sini ataupun tidak hadir di sini bisa mengirimkan file itu, dan itu adalah kejadian-kejadian di setiap daerah itu kami rangkum jadi satu karena kami paham teman-teman kita tidak bisa masuk semua di sini, makanya kami fasilitasi. Ini adalah temuan-temuan di daerah untuk memperkuat bahwasanya di daerah itu ada masalah dalam hal perekrutan, itu bermasalah di daerah itu. Jadi itu perlu diperbaiki Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, perlu diperbaiki di daerah itu bermasalah. Kalau tidak ada bermasalah di daerah, tidak mungkin kita semua satu Indonesia ada di sini. Maka dari itu mari kita bersama-sama pikirkan Bapak dan Ibu sekalian ini yang terhormat, untuk bagaimana nasib kita ke depannya. Jangan dengan janji-janji. Kita sementara ini aman di paruh waktu. Tapi kapan kita menjadi penuh waktu? Itu yang paling penting. Jadi kepastian itu kami menginginkan ada kepastian ataupun berupa undang-undang. Sama halnya seperti di 2024, di akhir 2024 tidak ada lagi honorer. Seperti itu. Buatkanlah undang-undang kami. Di akhir 2025 tidak ada lagi R2 dan R3. Semuanya menjadi penuh waktu. Sehingga daerah juga berpikir, jangan dulu membuka formasi P3K maupun CPNS, selesaikan dulu kami. Kami ini yang menunggu bukan 1 tahun 2 tahun. Kami ini 20 tahun. Ada yang kurang 1 tahun itu sudah pensiun. Tapi apa? Masih saja teman-teman ini banyak yang pensiun tanpa mendapatkan status yang
yang pas, sehingga ketika dia sudah masa pensiun tidak ada penghargaan dari bangsa dan negara ini. Padahal teman-teman ini berjuang untuk bangsa dan negara ini dengan gaji yang kadang 3 bulan sekali dibayar. Kalau 3 bulan sekali, kita tidak pernah unjuk rasa berpuluh-puluh tahun ini, Bu. Tidak pernah kita unjuk rasa berpuluh-puluh tahun walaupun digaji 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, tidak pernah unjuk rasa. Cuma utang di warung di beras, Bu. Begitu. Jadi, mari kita perhatikan bersama. Kami meminta kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini, sampaikanlah kapan kepastian kita. Kami siap menunggu, tapi dengan menunggu yang pasti. Gitu loh. Harus ada kepastian, kita menunggu kapan itu. Kapan harinya, kapan bulannya, dan kapan tahunnya. Tapi teman-teman menghendaki jangan sampai lebih dari 2025. Kita harus selesai ini, R2 dan R3 harus selesai menjadi penuh waktu. Itu. Karena kami sudah bosan menunggu. Dulu kami pernah mendapatkan status P2 dan P3. Setelah mendaftarkan menjadi P3K, prioritas 2 dan 3 tidak dipakai. Sama saja hilang itu status. Nanti saya khawatir juga R2 dan R3 ini juga hilang. Jadi percuma kita ditandai dengan R2 dan R3, tapi dan akhirnya kita dilupakan. Seperti kami catat, tentu di sini sudah ada anggota Badan Aspirasi yang hadir. Jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, pendalaman, tanggapan, saya persilakan. Ya, iya Pak Andre. Ya, terima kasih Ketua Bidang Badan Aspirasi Masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, saya terus terang tadi lagi memimpin rapat di Komisi 6, tapi saya diminta oleh pimpinan DPR untuk datang ke Badan Aspirasi Masyarakat untuk khusus menerima aspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang sudah tepat, aspirasi ini sudah disampaikan ke Badan Aspirasi Masyarakat yang dipimpin oleh Bu Neti. Tentu kami akan segera follow up ini kepada pimpinan DPR sehingga kita bisa segera mengurai permasalahan dan juga bisa segera menyelesaikan permasalahan Bapak dan Ibu sekalian yang sudah terkabul dan selamat. Saya tidak ingin banyak ngomong-ngomong, ya. Aspirasi Bapak dan Ibu sudah kita catat. Tadi pimpinan DPR juga sudah menyampaikan kepada saya, tolong diterima dan kita akan serius untuk mengurus permasalahan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengurai permasalahan ini baik dan bisa memenuhi aspirasi dari Bapak dan Ibu. Tapi memang saya agak kaget jumlahnya bro, 1,72 juta. 7 juta. 1,7 juta. Ini honorer se-Indonesia. Bukan hanya guru, tapi tentunya bidan, teknik semua, medis semua ya, kesehatan. Yang mudah-mudahan ini bisa kita urai. Bagi Pak Prabowo akan melakukan penghematan besar-besaran. Insyaallah dan doakan anggaran negara tersedia dan bisa eksekusi harapan Bapak Ibu. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan staf cabang dan rekan-rekan dari Aliansi DPP 2 dan 3 se-Indonesia. Saya tentunya dan kami semua mendengar apa yang memang insya Allah akan kami perjuangkan bersama, berkoordinasi dengan pimpinan dan juga AKD terkait masalah apa yang diharapkan oleh rekan-rekan. Kalau kita bicara R2, R3 pastinya pendidikan, kesehatan, bidang-bidang teknis lainnya ya, karena ini berkaitan dengan semua bidang teknis yang ada di baik di dinas maupun sampai ke tingkat kecamatan, ada puskesmas, UPPD dan lain sebagainya. Dan saya juga di daerah berkomunikasi dengan teman-teman dari DPP 3 yang harapannya sama disampaikan oleh teman-teman DPP pada hari ini. Karena kita tahu bahwa keberadaan suatu kepemerintahan, baik daerah, provinsi, dan pusat, ini tidak terlepas dari kinerja teman-teman honorer semuanya. Bahkan kalau kita melihat sebenarnya walaupun paruh waktu 3 jam, 4 jam, teknis di lapangan bisa 6 jam, bisa 8 jam ya, sesuai kebutuhan. Apalagi teman-teman yang memang beban kerjanya juga cukup banyak gitu loh.
Sehingga tadi sesuai dengan masukan dari teman-teman, kami juga berkewajiban untuk menampung aspirasi dan menyampaikan kepada pimpinan terkait hal-hal yang diinginkan oleh teman-teman semuanya. Dan di lapangan juga saya melihat bahwa memang seolah-olah tidak ada keadilan gitu. Teman-teman yang sudah berjuang ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ketika tes, ya mohon maaf, pasti kadang-kadang tidak bisa mengikuti dengan anak-anak yang nanti baru lulus, yang fresh graduate 1-2 tahun, dan lain sebagainya. Sehingga tentunya juga nanti mungkin juga izin pimpinan akan ada masukan terkait masalah pengkajian dari pengalaman bekerja. Karena menurut saya pengalaman bekerja juga harus menjadi salah satu tolak ukur parameter terkait masalah kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Namun pastinya kami berada di sini pastinya siap menampung dan juga siap menyampaikan, dan insya Allah ini akan menjadi solusi yang terbaik di era kepemimpinan Bapak Presiden Bapak Prabowo, sesuai dengan tadi juga teman-teman bahwa kami berada di sini untuk bisa menjadi panjang tanganan dari teman-teman atas aspirasi yang disampaikan tadi. Itu saja, mungkin tetap semangat ya untuk membangun negeri, jangan kendor ya, karena saya yakin tentunya kalau kita bicara bukan hanya masalah legitimasi saja, tapi pastinya segala sesuatu kebaikan yang kita berikan kepada bangsa dan negara pasti ini menjadi amaliah kebaikan bagi diri kita sendiri dan juga bagi keluarga kita. Itu saja mungkin, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Selika dan juga Ibu Bapak yang sudah menyampaikan tanggapannya buat teman-teman DPP Aliansi Honorer RU dan R3 Indonesia. Di penghujung RDPU ini saya ingin menyampaikan beberapa poin ya yang sudah disampaikan oleh Ibu dan Bapak pimpinan dan anggota Badan Aspirasi, termasuk beberapa hal yang memang perlu terus dilakukan. Yang pertama, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Faisal dan teman-teman yang katanya jumlahnya sampai belasan ribu ya, turun ya, dan datang dari berbagai daerah, Bang. Iya, betul. Ya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Ibu dan Bapak menyampaikan aspirasi ya ke Badan Aspirasi Masyarakat yang menjadi salah satu alat kelengkapan Dewan baru di DPR RI. Tentu sama dengan teman-teman yang lain, saya juga menyampaikan rasa prihatin dan juga empati atas apa yang Ibu Bapak rasakan selama ini. Karena sebetulnya Bang Andre dan juga teman-teman, di Komisi 9 juga kita pernah membentuk panja pengawasan tenaga honorer ya, P3K di bidang kesehatan. Ya, banyak sekali memang permasalahan yang disampaikan pada waktu itu. Ya, tentu saja sejalan dengan semangat teman-teman, pimpinan dan anggota Badan Aspirasi Masyarakat, nantinya akan membuat catatan dan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinan DPR RI. Kenapa? Karena saya yakin masalah honorer ini juga sudah banyak dibahas di Komisi 10 terkait pendidikan, kemudian juga di Komisi 9 terkait kesehatan, atau kemudian di Komisi 4 juga ada yang terkait dengan tenaga penyuluh ya di pertanian dan seterusnya. Dan bahkan di Komisi 2 yang memang banyak sekali kebijakan aturan yang terkait dengan honorer dibahas di sana, itu juga sudah banyak dilakukan. Nah, oleh karena itu beberapa poin yang ingin saya catat ya dari pertemuan ini, tentu kita akan menyampaikan pada pimpinan DPR RI untuk melakukan affirmative policy ya Bang Andre. Ada sebuah kebijakan afirmasi, karena bagaimanapun kalau kita bicara R2 dan R3, ini ada pengalaman bekerja yang sudah puluhan tahun, ada masa pengabdian yang sudah membuahkan ya kerja-kerja pembangunan, dan termasuk bagi mereka boleh jadi anak-anak stunting Bang Obon, Pak Obon, itu juga ada di keluarga-keluarga mereka. Jadi satu sisi kita berbicara tentang stunting, boleh jadi apa yang menjadi masalah masyarakat itu juga menjadi masalah mereka. Oleh karena itu yang pertama,
kita tentu akan membuat kajian, kemudian rekomendasi untuk pimpinan DPR RI. Mudah-mudahan ada kebijakan afirmatif yang akan dilakukan oleh pemerintah ya melalui suara yang diaplikasi oleh DPR RI. Tentu ini nggak selesai hari ini, Ibu dan Bapak. Kenapa? Karena kami tidak punya kewenangan untuk memanggil mitra kajian, ya, mitra badan aspirasi masyarakat hanya unsur masyarakat termasuk aliansi honorer R2 R3 Indonesia. Jadi nanti kami akan menyampaikan catatan dan rekomendasi ini pada pimpinan DPR RI agar diberikan perhatian kepada komisi yang terkait ya. Boleh jadi di sini ada komisi 2, komisi 4, komisi 6, komisi 9, komisi 10 juga ya. Itu semuanya terkait dengan permasalahan tenaga honorer ini ya. Yang kedua, tentu kita juga akan menyampaikan perlunya penyelarasan anggaran pusat dan daerah. Tadi juga sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan komitmennya ya melakukan efisiensi anggaran. Ya mudah-mudahan ini juga berdampak pada upaya dana alokasi umum yang nantinya diberi tanda ya diberi di earmark ya itu betul-betul untuk P3K ya seperti itu. Dan yang juga tidak kalah penting adalah perbaikan sistem rekrutmen. Nampaknya ini juga menjadi catatan kita semua ya. Kalau kemudian harus bersaing dengan yang muda-muda tadi Pak Faisal katakan kita akan rontok ya di tengah jalan ya, padahal ada pengalaman pekerja yang luar biasa. Apalagi kalau bicara pengabdian P3K Pak Haris di daerah 3T ya, yang daerahnya Bu Saadiah Uluputi itu di Kepulauan harus naik boat ya, mungkin Bu Ellen juga tahu ya betapa perjuangan mereka. Dan terakhir tentu saja yang tidak kalah penting adalah jaminan keberlanjutan kerja ya bagi P3K yang ya seharusnya tidak ada unsur diskriminasi antara yang sudah lama mengabdi dengan yang baru yang lebih kompeten. Kenapa? Karena kita semua meyakini bahwa kerja-kerja yang dilakukan baik tadi disebutkan oleh Dr. Selika ada di kantor kecamatan, di PLUD, di puskesmas, di sekolah, di berbagai kantor pemerintah, semuanya pasti memiliki peran dan juga signifikansi yang sama bagi kemajuan negara tercinta Indonesia. Ya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih Ibu dan Bapak sudah menyampaikan aspirasi. Sedikit saja Ibu. Iya. Mohon izin Ibu, mohon izin sedikit saja. Kami ini berada di sini ini mewakili teman-teman kami. Kami belum merasa mendapat jawaban dari ini semua. Kami ingin menitipkan pesan kepada Bapak Ade Rosyade sebagai mungkin salah satu yang dekat dengan Pak Presiden. Pak Presiden pernah berjanji dalam kampanyenya akan mensejahterakan honorer. Jadi kami di sini juga salah satunya melalui Bapak ini menyampaikan menagih janji Pak Presiden Prabowo tentang akan mensejahterakan honorer. Di sini kami ini honorer sudah menunggu Bapak. Kemudian kami juga menunggu kejelasan kapan Bapak di sini kami ini akan dia akan menjadi penuh waktu. Kalaupun harus ada pertemuan kembali, kami harus hadir menyampaikan langsung karena kami khawatir permasalahan-permasalahan yang ada di kami tidak tersampaikan dengan baik, Bu. Dan yang menjadi harapan-harapan dari teman-teman se-Indonesia ini tidak tersampaikan juga. Begitu. Jadi kami ini juga diombang-ambing Ibu aksi ini. Keluarlah surat bahwasanya RDP terjadi di tanggal 4. Setelah itu menjelang aksi damai kami, keluarlah surat bahwasanya RDP itu ditunda dengan alasan yang tidak jelas. Tidak ada alasannya sama sekali, hanya ditunda dengan waktu yang belum ditentukan. Teman-teman seluruh Indonesia ini sudah membeli tiket yang dari Aceh 5 juta PP, ada yang 8 juta. Ini honorer Ibu. Jadi kami tidak ingin berhenti di sini. Kami ingin memohon kepastian di sini. Jadi harapan kita Pak Presiden harus segera mengeluarkan peraturan pemerintah. Kepres bahwasanya
penyelesaian P3K R2 dan yang status R2 dan R3 itu harus diangkat menjadi penuh waktu. Kami sudah tidak menunggu lagi, tidak ingin menunggu lagi karena kami mulai dari setelah Pak SBY itu janji itu terus. Setelah mulai dari Presiden Pak SBY itu janji untuk honorer itu, bahkan kami terkadang dieksploitasi demi kepentingan politik, Ibu. Nanti kalau kami ini terpilih akan kami angkat. Kami terkesan dieksploitasi gitu. Kami diambil untuk kepentingan saja. Itu cerita tangisan dari anak seorang honorer, Ibu, yang meminta keadilan di sini. Jadi kalau hanya kami ini diterima saja aspirasinya, kemudian kami ini tidak, kami ingin diagendakan yang pasti kapan kita bisa bertemu dalam forum yang lebih lekat dengan ada pemerintah, agar pemerintah bisa tahu bahwasannya kami ini menunggu kepastian itu, bukan hanya ditampung saja aspirasinya tanpa adanya eksekusi. Sekali lagi saya memohon ke Bapak Ade untuk Andre Rosid, mohon maaf, mohon izin, untuk bisa disampaikan langsung ke Pak Prabowo bahwasanya kesejahteraan honorer adalah menjadi janji politiknya juga. Dan kami masih ingat, karena ini belum 100 hari kerja Pak Prabowo, makanya kami ingat ini janjinya yaitu mesejahterakan honorer, kemudian harus ada kesejahteraan dari honorer, ditambah penghasilannya dan semacamnya. Kami belum itu, Pak, belum sampai ke situ. Anak-anak di sekolah makan bergizi, tapi orang tuanya tidak mampu membeli beras, Bapak. Anak-anak diberi susu, tapi orang tuanya harus bingung untuk membeli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Saya rasa bukan itu yang kami inginkan. Bagaimana kesejahteraan itu bisa terwujud sehingga tidak perlu diberi makan gratis. Mungkin teman-teman honorer ini bisa memberikan nasi yang bergizi, makanan yang bergizi untuk anak-anaknya. Dari ribet bikin dapur, Bapak. Jadi saya harap kapan kami bisa bertemu lagi di dalam forum yang lebih lengkap sehingga kami bisa memastikan apa yang menjadi harapan kami bisa tersampaikan betul. Kami bukan tidak percaya kepada Bapak Ibu badan aspirasi ini. Tapi kalau ini tidak dieksekusi, kami bisa apa? Apa perlu kita mengadakan aksi yang lebih besar lagi? Mengorbankan keuangan kami, kemudian keluarga kami yang ditinggalkan. Kami ini mungkin ada teman-teman yang hutang ini untuk datang ke Jakarta ini, Pak. Karena tidak mahal, Pak. Tidak murah, Bapak, untuk datang ke Jakarta ini. Biaya hidup juga mahal. Saya berhari-hari di Jakarta untuk mempersiapkan ini. Begitu. Jadi kami berharap tadi juga ada kejadian keguguran. Perjalanan aksi di sini, ada saudara kita sampai keguguran. Tapi mereka tetap semangat untuk menyampaikan aspirasinya. Seperti itu. Jadi tolong, berarti dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, berarti memang teman-teman ini menginginkan kejelasan, Bapak. Bukan hanya diterima saja aspirasinya, tanpa dengan adanya eksekusi. Gitu. Jadi kami ingin ditetapkan kapan kita bisa bertemu dengan pemerintah dan juga DPR yang berkaitan dengan ini. Kami minta itu. Kalau tidak ada itu, kami pastikan aksi ini tidak akan pulang dan kami bisa sampai besok akan mengadakan aksi kembali. Karena kami tidak menemukan kejelasan dan jawaban dari pertemuan ini. Terima kasih pimpinan. Masuk. Kami memahami, Pak, Bu, tapi kan ada mekanisme. Ya, tentu setelah ini kita segera lapor kepada pimpinan DPR bahwa ini aspirasinya seperti ini. Saya itu diutus oleh pimpinan DPR datang itu membuktikan bahwa pimpinan DPR serius untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi tentu kita butuh waktu, ada mekanisme, ada pengaturan jadwal rapat. Tentu setelah ini Bu Neti akan berkirim surat ke pimpinan DPR segera. Ya, nanti pimpinan DPR itu akan mengarahkan komisi terkait agar bisa segera komisi terkait itu bisa mengundang pihak pemerintah. Aspirasi Bapak soal nanti
kita audiensi dengan pemerintah dan komisi terkait, tentu akan kita masukkan dalam usulan tadi. Nah, tolong Bapak pahami juga, ini ada aturan. Kita memahami, Pak. Ya, kami memahami. Ya. Kami nggak datang duduk dan diam. Kita memahami aspirasi Bapak ini. Saya merasakan betapa kesedihan dari Bapak ini sekalian. Untuk itu kita akan bekerja keras ya untuk memenuhi ekspektasi dan harapan Bapak dan Ibu sekalian. Berikan kami waktu. Bapak tidak usah demonstrasi lagi. Yang jelas, Pak Mahardika ini, Pak Faisal Mahardika, kita akan undang balik. Ya. Jadwalnya nanti Bu Neti kasih kesempatan Bu Ketua bekerja sebentar, ya, melakukan koordinasi dan laporan, sehingga Badan Aspirasi Masyarakat bisa mengagendakan kapan komisi terkait dan pemerintah bisa dialog dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tolong pahami sedikit. Ya, kami sudah paham kok. Ya, jadi kami pasti akan undang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih, Bang Andre. Jadi, Ibu Bapak, tadi saya bicara belum selesai sebetulnya. Saya sambil berkomunikasi dengan teman-teman di Komisi 2, ya, berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, ya, untuk menanyakan kapan RDP itu dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait di Komisi 2 dan seterusnya. Kita semua sejalan, sepakat. Bahkan tadi saya sampaikan ya, bahwa di Komisi 9 kita sampai membentuk panja. Ya, jadi artinya sebetulnya semangatnya sama Ibu dan Bapak. Ya, jangan ragukan komitmen kami gitu. Jadi insya Allah kita coba untuk mengurai kembali ya di mana obesitas regulasi ini terjadi. Apa yang harus direvisi, apa yang harus dilakukan itu sekali lagi perlu waktu ya. Karena memang hari ini Badan Aspirasi Masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk memanggil mitra kerja, tentu kami akan sampaikan ke pimpinan DPR RI. Bahkan Bapak, kita semua bersyukur. Kenapa? Bang Andre, Pak Obon ini dari fraksi Gerindra, ya, fraksinya Pak Presiden Prabowo Subianto. Gitu. Jadi artinya ada jaminan bahwa insya Allah kasus yang atau aspirasi yang Bapak Ibu sampaikan ini akan mendapatkan notifikasi ya dari pimpinan DPR RI untuk bisa ditindaklanjuti ya. Kenapa? Karena sebahagiannya pasti berproses di pemerintah ya. DPR RI melakukan rapat, meninjau kembali aturannya, regulasinya, memanggil mitra kerja yang lain dan seterusnya. Itu perlu waktu seperti itu ya. Jadi kalau orang Jawa bilang nggak sakit gitu ya Pak ya. Jadi perlu waktu. Yang berikan kami waktu untuk bisa membuat tadi catatan dan rekomendasi. Ya, kenapa? Karena pimpinan DPR RI juga perlu diupdate ya situasi ini seperti apa. Berapa banyak yang hadir pada unjuk rasa kali ini, seperti apa kegentingannya dan seterusnya. Itu perlu disampaikan. Ya, begitu ya Ibu dan Bapak ya. Insya Allah. Dan saya informasikan, saya ditelepon langsung oleh pimpinan DPR untuk hadir di ruang rapat ini. Itu menunjukkan bahwa pimpinan DPR sangat aware terhadap permasalahan Bapak dan Ibu. Saya lagi Komisi 6 lagi mimpin Komisi 6 menerima aspirasi pensiunan hukum aktif dan jiwasraya tadi. Tapi kalau ditelepon oleh pimpinan DPR suruh pindah datang rapat ke Badan Aspirasi Masyarakat. Berarti menunjukkan apa? Bahwa pimpinan DPR serius ya terhadap permasalahan Bapak dan Ibu sekalian. Tadi saya telepon oleh Pak Dasko langsung, Ketua Harian Partai Gerindra, orang kepercayaan angkatan Presiden. Jadi berarti kan serius.